warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kesehatan Masyarakat kelas D. Di sini kami akan menjelaskan bab 4 yaitu tentang negara. Langsung saja, ini dia materi pertama. Yang pertama, pengertian negara. Ada beberapa tokoh yang mengartikan dan mendefinisikan terkait negara. Di antaranya ada George Jelinek, ada Hegel, ada Luhmann, dan juga ada Harold Czerlaski serta Roger Scholtau. Salah satu definisi terkait negara yaitu menyatakan bahwa negara merupakan suatu organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah. Selanjutnya mengenai teori pembentukan atau terbuatnya negara. Ada 5 teori, yaitu ada teori perjanjian masyarakat, teori ketuhanan, teori kekuatan, teori organis, dan teori historis. Yang pertama adalah teori perjanjian masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan hasil perjanjian masyarakat yang awalnya tidak mempunyai organisasi pemerintahan. Lalu yang kedua, teori ketuhanan. Teori ini berpendapat bahwa suatu negara dan kekuasaan seorang penguasa itu merupakan pemberian dari Tuhan. Dengan kata lain, bahwa negara dan kekuasaan berasal dari Tuhan. Lalu yang ketiga, ada teori kekuatan. Teori ini berpendapat bahwa kekuatan merupakan sumber terbentuknya sebuah negara. Dan yang keempat, ada teori organis, yaitu teori yang menyatakan bahwa negara dibuat berdasarkan atau diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah teori historis. Teori ini menyatakan bahwa negara merupakan suatu lembaga atau badan-badan sosial yang tidak dibuat ataupun dibentuk, tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusioner. Yang ketiga, unsur terbentuknya negara. Secara universal, unsur-unsur untuk membentuk sebuah negara dibedakan dalam 2 unsur, yaitu unsur yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak ketika sebuah negara didirikan atau dibentuk. Sedangkan unsur deklaratif hanya sebagai bentuk penerangan adanya sebuah negara. Unsur-unsur konstitutif terbentuknya negara meliputi beberapa komponen, yaitu memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Rakyat, negara sebagai sebuah organisasi resmi haruslah memiliki anggota organisasi di dalamnya yang terdiri atas orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan bernegara dan diberi nama warga negara. Seseorang yang bertempat tinggal di sebuah negara dapat dikatakan sebagai warga negara apabila dapat memenuhi berbagai persyaratan yuridis dari negara tersebut. Orang yang tidak atau belum memenuhi persyaratan yuridis negara tersebut dinamakan orang asing atau warga negara asing. Yang selanjutnya, wilayah. Di dalam wilayah itulah darat, laut, dan udara, warga negara dapat melaksanakan kegiatan dari segala aspek kehidupan, baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara, sesuai prinsip kedaulatan yang dimilikinya. Wilayah merupakan tempat berlakunya kekuasaan negara sesuai batas wilayah masing-masing. Adapun wilayah suatu negara meliputi wilayah daratan, lautan, dan udara. Daratan suatu negara mencakup seluruh lingkup wilayah daratan dengan batas-batas tertentu. Wilayah perairan atau lautan sesuai batas yang telah ditetapkan hukum internasional disebut wilayah lautan. Wilayah udara yaitu seluruh kawasan udara yang terletak di atas daratan maupun lautan suatu negara sesuai ketentuan batas teritorial yang telah ditentukan di dalam hukum serta perjanjian internasional. Pemerintahan. Pemerintahan di sini diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Ada 3 sistem pemerintahan, yakni yang pertama sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan dijalankan oleh parlemen. Parlemen memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam pengangkatan seseorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Presiden memegang kekuasaan sangat kuat karena tugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan memimpin kabinet atau menteri. Yang ketiga, sistem pemerintahan campuran. Pemerintahan memiliki presiden,
yang memegang jabatan kepala negara, juga terdapat Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet, dan kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Dan yang terakhir ada negara serikat atau federal atau federasi. Negara serikat atau federal merupakan negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian. Negara serikat atau federal memiliki konsep dasar atau basic konsep, yaitu adanya pembagian kekuasaan, power dan kewenangan atau authority antara pemerintahan negara serikat dengan unit federasi. Saya Awalianisa Musarofah akan menjelaskan tentang sifat-sifat negara, fungsi negara, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat-sifat sebuah negara mempunyai 3 sifat. Yang pertama yaitu sifat memaksa. Sifat memaksa artinya negara memiliki kekuasaan atau power dan kewenangan dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan atau peraturan yang dibuat dapat ditaati oleh berbagai aspek kenegaraan. Yang kedua, memiliki sifat monopoli. Sifat monopoli maksudnya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan sifat monopoli untuk menetapkan tujuan negara untuk kepentingan rakyat atau untuk mencapai cita-cita sebuah negara. Yang ketiga, sifat memiliki mencakup semua. Sifat negara yang ketiga mencakup semua, artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan seluruh kebijakan ataupun aturan hukum yang ada berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Fungsi negara ada menurut 2 pendapat. Yang pertama yaitu menurut John Locke. John Locke menjelaskan fungsi negara memiliki 3, yaitu fungsi legislatif, artinya negara berfungsi untuk membuat dan menetapkan peraturan, fungsi eksekutif untuk melaksanakan aturan tersebut, dan fungsi federatif artinya negara berfungsi untuk melaksanakan urusan luar negeri, perang, serta damai. Yang kedua, fungsi negara menurut Montesquieu. Negara memiliki fungsi dibagi menjadi 3 buah kekuasaan yang saling terpisah. Teori yang mengenai pemisahan kekuasaan yaitu fungsi legislatif, kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Fungsi eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Fungsi yudikatif, kekuasaan untuk menjadi pihak-pihak yang melanggar undang-undang. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya berbentuk republik dan pembagian kekuasaannya menggunakan sistem desentralisasi. Pada pasal ayat 1 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia memiliki fungsi antara lain fungsi dalam pembentukan lembaga negara, fungsi dalam pembuatan undang-undang dasar, fungsi dalam penetapan APBN, anggaran, pendapatan, dan belanja negara, fungsi negara dalam menyusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan, fungsi dalam pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, fungsi dalam pertimbangan, fungsi dalam penyelenggaraan kemakmuran, fungsi dalam kehakiman, serta fungsi dalam perencanaan. Isu tentang pemindahan ibu kota negara pada masa pandemi COVID-19 ini. Dilansir dari Wikipedia, pada Mei 2020,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyatakan bahwa kegiatan pemindahan ibu kota negara akan tetap dilanjutkan, walaupun sebagian dana atau anggaran akan dikeluarkan demi menanggulangi pandemi COVID-19. Pada September 2020, Kepala Bappenas Suharso menyatakan pemindahan ibu kota ditunda karena pemerintah perlu menangani pandemi COVID-19. Namun, pembangunan infrastruktur dasar di sekitar ibu kota baru masih berlangsung. Dengan pembangunan ibu kota negara baru itu, ada pro dan kontra dari beberapa tokoh seperti ekonom senior Emil Salim mempertanyakan proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta yang dianggap justru akan meninggalkan masalah banjir dan macet yang semestinya dapat diselesaikan dengan solusi konkret tanpa memerlukan pemindahan besar-besaran yang membutuhkan banyak dana. Kelompok pemerhati lingkungan Greenpeace Indonesia mengkritisi rencana pemindahan ibu kota Kalimantan itu dapat mengancam kelestarian hutan hujan Kalimantan sebagai paru-paru. Resiko kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan sebagai dampak kerusakan alam di wilayah ibu kota baru juga menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah. Tapi Gubernur Kalimantan Timur Irsan Nur menyatakan bahwa dampak positif pemindahan ibu kota tak hanya akan dirasakan oleh Kalimantan Timur yang menjadi pilihan. Pertumbuhan dari segi ekonomi juga akan dirasakan oleh daerah-daerah tetangga karena letaknya yang ada sejumlah alasan Presiden Joko Widodo memilih daerah tersebut sebagai ibu kota negara baru. Presiden Joko Widodo beralasan bahwa Kalimantan Timur memiliki risiko bencana yang kecil, baik banjir, tanah longsor maupun lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.